Apa yang akan terjadi pada asmaramu dalam waktu dekat? Sini ada 3 tumpukan kartu ya teman. Kamu memilih kartu yang pertama dengan lambang gambar orang main biola. Kartu yang kedua dengan lambang orang membawa semacam palu akan membangun. Gambar yang ketiga adalah gambar di mana adanya komunikasi dengan angels, malaikat. Kamu pilih kartu pertama, kedua, ketiga sesuai intuisimu. Silakan konsentrasi dulu. Jangan gegabah. Yang penting tenangkan dulu pikiran, kemudian pilih salah satu tumpukan dari kartu ini. Mana yang kamu milih? Sudah konsentrasikah? Tentukan pilihan tumpukan pertama, kedua, dan ketiga. Oke, saya mulai ya untuk membacakan dari bagian yang pertama. Ini saya sisihkan dulu. Saya buka di fil pertama ya. Di tumpukan kartu yang pertama ini ada simbol orang main musik. Ada keterangan your connection to music is healing for yourself and others, yang artinya kamu sedang menghealing dirimu sendiri dan orang-orang di sekitarmu. Sesuatu simbol yang bagus ya. Mari kita ungkap di sini dari simbol tersebut apa yang bisa kita dapatkan. Sepertinya sebuah kondisi di mana kamu ingin berdamai dengan keadaan yang ada ya. Kalau melihat dari simbol healing for yourself dan orang-orang di sekitarmu. Mari kita ungkap di sini akan ada kejadian apa yang terjadi di dalam asmaramu dalam waktu dekat. Ada sebuah ambisi teman-teman. Ambisi yang ada kaitannya dengan apakah? Dengan adanya sebuah hubungan kerjasama di mana hubungan ini melibatkan adanya pihak ketiga yang mungkin bisa memberi support pada hubunganmu. Selanjutnya ada simbol kekecewaan. Oh, berarti begini teman-teman. Ada sebuah ambisi dalam hal asmara, tapi kenyataannya ada kemasukan orang ketiga yang pada akhirnya membuatmu kecewa di sini. Selanjutnya, nah, makanya di sini ada simbol jantung ditusuk pedang. Adanya pihak ketiga yang hadir di dalam hubunganmu. Waduh, sangat disayangkan ya. Hubungan yang tadinya harmonis pada akhirnya kemasukan pihak ketiga membuatmu kecewa. Selanjutnya, apa yang akan terjadi pada hubunganmu? Tapi di sini ada kondisi di mana ada seseorang yang baru yang akan masuk di dalam kehidupanmu setelah kamu mengalami kekecewaan ini. Selanjutnya, namun kayaknya kamu masih bingung, saya harus melangkah kemana ini? Karena setelah disakiti, kemudian kamu kecewa, ada trauma yang ada di dalam pikiranmu, dan ketika ada orang baru datang mendekatimu, kamu masih berpikir-pikir, saya harus bagaimana dalam proses perjalanan asmara saya ke depannya. Nah, di sini poin yang mendasar adalah apakah kamu menentukan pilihanmu dengan baik atau tidak. Ketika kamu menentukan pilihanmu dengan baik dalam proses perjalanan di asmaramu, kamu akan menemukan kebaikan seperti simbol gambar matahari. Tapi ketika kamu menentukan jalan pilihan yang salah, kamu akan bisa terperosok di sini ya. Makanya kamu harus hati-hati di sini karena kedepannya kamu masih belum tahu apa yang akan terjadi di dalam hal asmaramu. Selanjutnya, tapi pada akhirnya kamu memutuskan asmara teman. Yang tadinya kamu masih ragu-ragu, ketika ada orang yang mendekat dan pada akhirnya kamu memutuskan menjalin hubungan dengan orang tersebut. Nah, di sini ada simbol jadian dengan orang tersebut, orang yang baru ya. Selanjutnya, tapi ada semacam kabar-kabar yang membuatmu kecewa. Kenapa?
Dikarenakan untuk menjalin sebuah hubungan dengannya dibutuhkan pengorbanan di sini. Tidak bisa langsung bahagia, tidak bisa langsung serius, tapi butuh pengorbanan, butuh perjuangan untuk bisa mewujudkan. Seperti itu. Ini untuk file yang pertama. Ternyata kamu kecewa, kemudian setelah kamu kekecewaan ada orang baru yang hadir, tapi untuk bisa mewujudkan hubungan yang sangat-sangat spesial butuh perjuangan. Selanjutnya kita beralih ke file yang kedua yang disimbolkan orang membawa palu. Ada kata builder, membangun yang seperti apakah dalam hal asmaramu ini ya? Apa yang akan terjadi di asmaramu dalam waktu dekat? Saya pojok dulu, santai dulu ya teman, jangan terlalu tegang. Anggap saja ini sebagai hiburan di waktu senggang. Di sini tarot readingnya general ya. Ada yang tembus, ada yang tidak, atau tembus sedikit-sedikit, mohon dimaklumi. Apa yang akan terjadi dalam asmaramu di waktu terdekat dengan simbol orang yang akan membangun? Ada simbol pengorbanan, ada simbol seseorang yang akan mendekat, ada simbol kondisi di mana kamu terkurung, ada simbol pihak ketiga yang bisa membantumu. Jadi seperti ini teman-teman. Untuk asmaramu di sini, ibaratnya kamu sudah berusaha untuk berkorban mewujudkan asmaramu yang lebih baik. Kamu sudah berkorban di sini tanpa kamu kurang memperhatikan dirimu sendiri, tapi kamu lebih berkorban pada orang tersebut. Namun di sini ada kondisi memang sih orang tersebut juga menyukaimu, tapi ada hal-hal yang membuat kamu terkurung di sini. Kamu terkurung, mau melangkah kayaknya tertutup, nggak melangkah itu ingin melangkah. Nah, makanya di sini jangan putus asa ketika kamu didekati seseorang tapi kamu nggak berani mengungkapkan isi hatimu. Di sini kamu harus optimis ya. Optimis, jangan putus asa. Ada banyak cara untuk mengutarakan isi hatimu kepada orang tersebut. Tentunya dengan bantuan pihak ketiga di sini agar unek-unek yang kamu rasakan bisa tersampaikan ke orang tersebut. Selanjutnya ada kartu apa lagi? Untuk file yang nomor 2 ini. Ada kartu apa lagi? Ada simbol raja bawa tongkat yang artinya harus ada ketegasan melangkah di sini untuk mewujudkan apa yang kamu harapkan. Walaupun di sini kamu dibantu pihak ketiga untuk mengutarakan unek-unekmu, isi hatimu pada orang tersebut, tapi ketika kamu nggak ada ketegasan untuk mewujudkannya, yang terjadi semuanya bisa sia-sia ya. Tapi mari kita lihat kartu berikutnya. Nah, harus ada ketegasan, tapi juga tidak boleh terlalu kaku, terlalu menekan, terlalu mendikte, dan terlalu mengawasi yang jadinya orang yang mendekatimu malah ketakutan dan bisa kabur kalau seperti itu. Jadi fleksibel saja dalam menjalani sebuah hubungan. Selanjutnya, nah, tapi sayang sekali ya, di sini ada simbol menara putus. Menara putus ini bisa diartikan hubungan yang tiba-tiba bisa terputus bukan karena masalah dari pihakmu dan pihak dia, tapi dari pihak-pihak yang lainnya, bisa karena kondisi alam atau hubungan yang LDR sehingga rasa curiga yang berlebihan atau hal yang lainnya yang membuat hubunganmu bisa putus sewaktu-waktu. Selanjutnya di sini ada pihak keluarga. Padahal hubunganmu sangat disupport oleh keluargamu sebenarnya ya. Selanjutnya, tapi dengan adanya kondisi-kondisi yang masalah yang kamu hadapi ini, ada semacam kekhawatiran dalam dirimu untuk melangkah ke depannya, yang akhirnya asmaramu macet di sini.
Arti keseluruhannya ini seperti begini teman-teman. Makanya di sini ada simbol membangun. Membangun sebuah hubungan itu tidak mudah ya. Harus ada keikhlasan, harus ada keterbukaan, dan harus ada kegigihan. Tapi juga harus dihindari kondisi-kondisi yang membuat hubunganmu dengan dia merasa nggak nyaman. Kalau kamu terlalu kaku, misalnya terlalu ngontrol, terlalu memproteksi, terlalu mendikte, yang terjadi orang yang mendekat kepadamu pada akhirnya ada kondisi-kondisi gak nyaman. Ketika gak nyaman bisa saja memudahkan putusnya hubunganmu dengan dia. Padahal sebenarnya hubunganmu ini bisa didukung oleh keluargamu jika tidak sampai terjadi hubungan yang putus ini. Sangat disayangkan sekali ya. Dan di sini dengan adanya kejadian-kejadian yang seperti ini, kamu merasa ada was-was di sini, hubungan saya, asmara saya ke depannya seperti apa, yang pada akhirnya bisa diartikan hubungan menghadapi kegagalan di sini. Nah, ini kartu ibaratnya prediksi sedia payung sebelum hujan ya. Ketika kamu memilih apa yang akan terjadi dalam asmaramu di waktu dekat dengan kondisi kartu yang kurang bagus ini, tentunya kamu harus berbenah diri di sini. Utamanya, kamu jangan putus asa dalam mencintai seseorang. Jika kamu tidak bisa mengungkapkan rasa sayangmu, kamu butuh bantuan pihak ketiga yang membantumu. Tapi ketika sudah terjalin hubungan, hindari sifat-sifat yang tidak toleransi, yang terlalu kaku, yang terlalu mendikte, terlalu mengontrol dan lain sebagainya. Karena di sini awal dari sebuah masalah yang bisa membuat hubunganmu menjadi kandas ya. Pesannya seperti itu untuk file yang nomor 2 ini. Kita lanjut untuk file yang nomor 3 teman-teman. Semoga baik ya. Di sini ada simbol tag to your angels, bicara kepada malaikat pendampingmu, yang bisa diartikan kamu harus merenung di sini sehingga kamu mendapatkan bisikan atau mendapatkan tuntunan dari hati nuranimu. Mengapa ada simbol ini? Tentunya ada sesuatu yang harus diwaspadai di dalam asmaramu ke depannya di waktu dekat. Makanya kamu diminta untuk merenung ya. Merenung sebelum mengambil sebuah keputusan. Ini saya pojok dulu ya. Ada kondisi-kondisi seperti apakah hubunganmu di waktu dekat ini? Ada simbol hubungan yang terputus atau hubungan yang mengalami kondisi-kondisi yang kurang bagus ya. Tapi di sini ada simbol ini yang bisa diartikan pasanganmu memutuskan sesuatu yang menyakiti dirimu. Selanjutnya ada kondisi di mana kamu harus melihat situasi dan kondisi sebelum memutuskan sesuatu. Ya. Ada lihat kabar-kabar dulu bagaimana kondisinya hubungan ini bisa dilanjut atau tidak. Karena si dia sudah menyakitimu. Dan di sini kamu berusaha menyelesaikan permasalahanmu, kamu berusaha menuntaskan. Selanjutnya, padahal sebenarnya rasa cintamu kepada dia masih sangat besar. Waduh, aduh sayang sekali ya, rasa cintamu kepada pasanganmu, kepada kekasihmu masih sangat besar. Tapi karena dia sudah menyakitimu, pada akhirnya kamu berusaha menuntaskan masalahnya dengan dia. Selanjutnya ada simbol matahari. Ada harapan di masa depan nanti, di hari esok kondisinya bisa membaik. Selanjutnya ada simbol di mana kamu berusaha mencari pencerahan di sini, ketenangan batin. Selanjutnya ada simbol di mana kamu menderita karena kondisi-kondisi asmaramu ini. Ada simbol kamu kelelahan setelah menghadapi permasalahan yang sudah terjadi. Ada simbol koin besar di mana kamu berusaha untuk membangkitkan kembali, untuk memulai kembali sebuah hubungan yang pada akhirnya
tidak ada keharmonisan. Jadi seperti ini teman-teman ya. Simbol kartu kuncinya adalah kamu diharuskan merenung ke dalam, berbicara pada dirimu sendiri agar mendapatkan tuntunan dari hati nuranimu, dikarenakan kondisi asmaramu mengalami sebuah masalah. Asmaramu sedang tidak baik-baik saja, dilambangkan dengan adanya 4 kartu ini ya. 4 kartu ini melambangkan hubungan asmaramu yang tidak baik-baik saja. Ada pertengkaran di sini yang pada akhirnya ada keputusan yang menyakitimu, walaupun sebenarnya kamu sudah berusaha menyelesaikan perkara tersebut. Tapi di sini karena rasa cintamu begitu besar pada pasanganmu sehingga kamu selalu mencari tahu, ini kabar kekasih saya bagaimana nun jauh di sana. Mencari kabar ya. Hal itu membuat kamu ada kekecewaan di sini. Kamu capek setelah kamu berusaha untuk mempertahankan, yang terjadi kamu lelah ya. Karena di sini rasa cintamu itu begitu besar dan kamu berharap hari esok akan ada yang lebih baik. Tapi setelah kamu perjuangkan, yang ada kondisinya tetap kurang harmonis. Nah, di sini disarankan kamu harus merenung ke dalam sebelum memutuskan hubungan ini dilanjut atau tidak ya. Kalau dilanjut tentunya kamu harus siap mental karena di sini kamu sangat mencintainya. Tapi si dia memutuskan seperti itu membuat kamu kecewa, yang pada akhirnya kamu sulit move on. Jadi nanti kalau kamu memutuskan hubungan ini berakhir, yang terjadi kamu sulit move on. Jadi butuh proses untuk melupakannya. Tetapi ketika hubunganmu dilanjut, yang terjadi adalah hubungan yang kurang harmonis. Seperti itu ya teman-teman. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga berkenan, semoga sesuai dengan unek-unek kalian. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi kartu yang lainnya. Semoga kalian senang ya. Bye bye.